tanggal 8 Desember hari Selasa jam 17:05 kami bersama anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i dan juga para pengacara dari korban 6 orang dan orang tua dari masing-masing korban yang ada di sini sedang menunggu jenazah para korban, insya Allah syahid ya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai sekarang menurut keterangan dari pihak polisi tadi sedang dilakukan otopsi. Tetapi ini di sini ada pihak keluarga, orang tua dari Pak Faiz dan juga orang tua dari Kadafi, orang tua dari Andi, orang tua dari Lutfi, semuanya mengatakan mereka tidak pernah mengizinkan adanya otopsi. Betul ya Pak? Ya. Betul. Bahkan dengan pernyataan resmi. Dan bahkan dengan pernyataan resmi oleh Pak Aziz Yanwar di sini sebagai pengacara. Ini pernyataan-pernyataannya. Hingga kini ini lebih dari hampir 30 jam lebih ya. 30 jam lebih. Pihak keluarga meminta jenazah agar bisa segera disolatkan, agar bisa segera dimakamkan dengan layak sesuai dengan ajaran Islam, lebih cepat dimakamkan lebih baik. Tetapi sampai sekarang pihak kepolisian mengatakan sedang melakukan otopsi dan belum bisa mengabarkan. Kami berdua sebagai anggota DPR belum bisa melihat bagaimana kondisi yang ada di dalam, baru akan dikomunikasikan. Begitu juga pihak keluarga satupun belum ada yang melihat ya. Betul. Belum ada satupun yang melihat. Dan mungkin Pak Aziz bisa menyampaikan bagaimana perkembangannya. Ya, tadi malam kita sesuai dengan ajaran Islam maka segera akan mengambil jenazah dan mengurusnya. Akan tetapi sekitar pukul 23 kita menunggu 1 jam, kita diminta untuk pulang, tidak dapat diperkenankan, bahkan melihat pun tidak boleh. Akhirnya kita pulang, kita balik lagi tadi jam 10. Alhamdulillah tadi dapat kabar menjelang sore ini sudah bisa dibawa pulang sebentar lagi infonya. Akan tetapi dengan sangat kita sesalkan ada proses otopsi di mana sudah ada penolakan. Demikian dari saudara. Mungkin dari Bapak harapannya apa? Harapannya ini dari orang tua, para mujahid mungkin semuanya, bukan hanya saya saja, juga berharap ditegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara. Jadi kami berpendapat ini adalah extrajudicial killing. Itu pendapat kami para keluarga dengan berbagai macam alasan dan lain sebagainya. Alasan pertama, mereka tidak bersenjata, dikatakan bersenjata, dan ini adalah kebohongan yang nyata. Laskar FPI itu tidak pernah bersenjata dan saya tahu persis siapa anak saya, dan dia taat kepada ulamanya, arahan dari ulamanya, dari gurunya dia taat dan dia tidak membawa senjata. Tegakkan hukum sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku. Mengenai otopsi dan dimandikan ini. Mengenai otopsi dan dimandikan, kami sudah sepakat keluarga dari tadi malam ketika kami dilarang masuk ke sini, ke rumah sakit ini kami dilarang, suruh putar balik. Itu kami sepakat untuk memandikan sendiri dan tidak ada otopsi. Karena untuk apa diotopsi? Kami juga yang ada pentingnya buat kami. Yang saya tahu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dengan undang-undang itulah sebenarnya aparat kepolisian memiliki hak untuk melaksanakan tugasnya. Tanpa itu mereka tidak berhak apa-apa. Di dalam undang-undang itu tugas kepolisian adalah memastikan tegaknya hukum dengan cara melayani, mengayomi
dan melindungi masyarakat. Terhadap apa yang terjadi, menurut saya, apapun alasannya, itu sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan kepolisian yang menghabisi 6 korban Laskar FPI jelas-jelas melawan peraturan perundang-undangan, abuse of power. Karena itu pernyataan sepihak dari saudara Irjen Pol Fadli Imran sangat patut untuk tidak kita percayai, karena tidak didasarkan dengan fakta-fakta hukum. Dan oleh karena itu sangat patut untuk segera pemerintah mendorong terbentuknya tim independen pencari fakta. Selain itu, karena apa yang dilakukan aparat kepolisian menghabisi 6 nyawa tanpa proses hukum, extrajudicial killing ini termasuk pelanggaran HAM berat. Karena itu kita sangat-sangat ingin melihat keseriusan Komnas HAM untuk menangani persoalan ini sehingga tuntas, terbuka, dan dapat difahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada keluarga, barusan saya katakan, untuk tidak mengikuti keinginan kepolisian untuk dimandikan dan dikafani, karena itu hak dari pihak keluarga. Dan kalau memang kita yakini mereka ini syahid, mungkin kita tidak perlu memandikan, langsung kita bawa, kita sholatkan, dan kita makamkan, karena itu ajaran Islam memperlakukan para hambanya yang syahid di jalan Allah. Jadi saya kira kita ingin agar persoalan ini betul-betul diselesaikan secara hukum, dan kalau terbukti memang saudara Irjen Pol Fadil Imran harus segera dicopot, dan skema tindakan kepolisian harus segera dievaluasi agar hukum benar-benar bisa ditegakkan. Sekarang pukul 17:15, kita masih menunggu kabar. Tadi kata penghubung dari pihak aparat kepolisian mengatakan mereka akan membawa jenazah ke tempat yang diinginkan oleh keluarga, dan dalam ini pihak keluarga menginginkan agar jenazah dibawa disemayamkan sebentar untuk disolatkan di sana di Petamburan. Tadi juga saya sampaikan kita ingin nanti di Petamburan itu tidak ada kerumunan lah. Mungkin keluarga ya, kalaupun yang lain bisa di jalan yang luas yang ada distancing. Kalau ini mudah-mudahan nanti bisa dilakukan. Jadi insya Allah saya kira kita masih tunggu, katanya mereka akan laporkan ini kepada pihak Polda untuk segera, karena berlama-lama ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu dari pihak keluarga menyampaikan ingin segera menyolatkan dan kemudian memakamkan para korban, para mujahid ini, ya, para pejuang, adik-adik yang para pejuang ini yang diduga telah dibunuh secara keji oleh aparat, ya, dan ini harus ada pertanggungjawabannya. Terima kasih.